Halo penonton channel B21, apa kabar? Jangan lupa untuk makan dan minum yang sehat juga olahraga yang teratur, agar imun kita kuat di era pandemi ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film anak jenius yang bekerja sebagai pekerja kasar, yang sangat setia kawan dan mempunyai bakat dalam berbagai ilmu pengetahuan tapi tidak mempunyai tujuan hidup. Bagaimana ceritanya? Tapi sebelum lanjut ke filmnya, kita intro dulu ya. Scene dibuka dengan Will yang sedang membaca buku, kemudian ia dijemput oleh temannya menuju suatu tempat. Scene berganti seorang profesor yang bernama Gerald Lambau. Kita sebut aja Gerald yang sedang mengajar kemudian memberikan tugas di papan tulis kampus dan berharap akan ada yang bisa menyelesaikannya dengan imbalan yang menjanjikan. Scene berganti dengan Will yang bertugas sebagai office boy mengepel lantai, kemudian ia melihat soal yang tertulis. Saat Will dan temannya berada di bar berkumpul dengan teman-temannya, Will pamit dengan alasan lelah, yang ternyata ia mengerjakan soal yang ia lihat tadi siang di cermin kamar mandi. Besoknya saat membersihkan lantai dan tidak ada orang, ia menuliskan jawabannya. Besoknya Will dan temannya bermain kasti, dan temannya mengajak Will ke pembukaan bar yang baru. Scene berganti dengan pertemuan para alumni di mana seorang mahasiswi menghampiri Profesor Lambau untuk mengkonfirmasikan jawaban atas soal yang telah ia berikan. Kemudian Profesor Lambau mengeceknya dan menyatakan jawaban itu benar semua. Scene berganti dengan Will bersama teman-temannya di dalam mobil sedang membagikan burger yang baru saja dibeli. Dan dalam perjalanan Will melihat teman TK yang dulu sering memukulinya, langsung menghampirinya dan langsung memukulnya sehingga perkelahian pun terjadi. Saat mobil polisi datang dan coba melerai Will, justru menendang polisi itu sehingga ia ditangkap. Scene berganti dengan Gerald yang masuk kelas dengan jumlah jauh lebih banyak dari biasanya. Dan ketika Gerald mempersilakan kepada yang berhasil menyelesaikan soalnya untuk maju dan menerima hadiah, tapi tidak ada seorang pun yang maju. Kemudian Gerald kembali menuliskan soal yang bahkan ia dan teman-temannya butuh 2 tahun untuk membuktikannya. Scene berganti Will yang baru saja keluar dari kantor polisi dan berkata ia akan disidang minggu depan. Saat Gerald Lambau keluar dari kelasnya, ia melihat Will dengan seragam kebersihannya sedang menulis di papan tulis. Dan ketika dihampiri Will justru kabur menghindar, dan ketika dikejar Will menghilang. Dan saat Gerald Lambau melihat papan tulis itu, ia terkesima. Karena ternyata semua jawaban yang ditulis adalah benar. Besoknya Will dan teman-temannya masuk ke barnya anak kuliahan. Saat Suki berusaha PDKT dengan gadis-gadis Harvard dengan mengatakan mungkin kita sekelas. Saat ditanya kelas apa dan Suki berkata mungkin kelas sejarah. Tiba-tiba ada anak yang sok pintar datang menghampiri dan berniat membuli Suki. Meski sudah diusir, ia tetap berusaha menampakkan kepintarannya, tapi langsung dibantai oleh Will dengan kejeniusannya sampai tidak bisa berkata-kata. Kemudian Will dan teman-temannya bersenang-senang. Dan setelah beberapa waktu tiba-tiba Skylar menghampiri Will dan berkata, "Kau bodoh, aku sudah menunggumu 45 menit untuk menghampiriku tapi tidak kau lakukan." Dan ia lelah tapi sebelum pulang memberikan nomor teleponnya dan mengajak Will jalan. Ketika ingin pulang, Will melihat anak yang tadi usil. Will pun menghampirinya dan Will memamerkan nomor telepon Skylar. Besoknya Gerald Lambau mendatangi kantor penyedia jasa kebersihan dan menanyakan siapa yang bekerja di gedung 2. Ketika dikira ada yang dicuri, ia menegaskan hanya memerlukan namanya saja. Saat asistennya mengatakan ini adalah Profesor Lambau, langsung diejek ini juga profesor. Dan ternyata Will bekerja di kampus adalah bentuk hukuman atas kesalahannya. Kemudian Gerald mendatangi sidang Will dan melihat Will yang berkata-kata membela dirinya mengalahkan pengacara yang menuntutnya. Tapi langsung dilerai hakim melihat berkas tindakan-tindakan kriminal Will yang begitu banyak tapi selalu lolos begitu saja dengan membela diri. Dan hakim kali ini menjatuhi hukuman penjara karena telah menyerang polisi. Scene berganti dengan Skylar yang menunggu telepon. Hingga Will telepon dari penjara memperkenalkan dirinya dan mengajaknya jalan. Will dibawa menemui Gerald, dan Gerald berkata ia telah bicara pada hakim untuk membebaskan Will di bawah pengawasannya dengan 2 syarat, yaitu harus bertemu dengannya seminggu sekali untuk membuktikan bahwa ia yang menyelesaikan soal matematika, dan yang kedua ia harus menemui terapis. Meski awalnya Will menolak bertemu terapis, tapi ia tidak punya pilihan lain. Will benar-benar pintar dan cepat dalam menyelesaikan soal matematika. Tapi soal terapis, Will berhasil membuat para terapisnya emosional dan akhirnya menolak untuk melanjutkan konsultasi. Hingga akhirnya Gerald meminta teman semasa kuliahnya yang ahli dalam bidang psikologi
dan ia terus berusaha membujuknya agar mau membantunya. Hingga akhirnya Sean mau bertemu dengan Will. Di pertemuan itu mereka Will dan Sean tampak seperti menggali pribadi satu sama lain. Dari mulai kegemaran, buku yang dibaca, olahraga, sampai Will berkeliling mencari-cari dan melihat lukisan yang digambar Sean dan membaca yang tersirat di dalamnya. Dan saat Will menemukan kelemahan Sean tentang istrinya, dan Sean nampak agak emosional, Will mulai menyeringai dan mengungkit lagi dan menggalinya untuk mengungkap luka lama Sean. Sehingga akhirnya Sean emosi dan membuat Sean ingin menghajar dan mencekiknya. Setelah Will keluar, Geralt menghampiri Sean dan mengerti jika Sean tidak ingin bertemu dengannya lagi. Tapi ternyata Sean malah membuat jadwal baru. Scene berganti dengan Sean yang merenung di rumahnya sambil meminum whisky di sela-sela berpikir. Scene berganti dengan Will yang berkencan dengan Skylar di toko kelontong. Dan Skylar yang menceritakan pengalaman hidupnya, dan mereka nampak sangat cocok dan bahagia dan romantis. Kemudian di hari berikutnya Will kembali datang dan yang ditemuinya ternyata Sean lagi, yang langsung diajak jalan ke pinggir danau di taman. Dan ketika Will mencoba mendalami Sean membalasnya dengan mengutarakan bahwa Will hanyalah seorang anak-anak biasa, yang hanya bisa cerita sesuatu yang telah dibaca tanpa merasakannya sendiri dengan panca inderanya. Dan ia mengungkap cara berpikir Will, perasaan ketakutan dan kecemasan Will sampai ia tidak bisa berkata apa-apa. Dan Will akhirnya ditinggalkan Sean untuk berpikir. Keesokan harinya Will kembali dijemput Chucky untuk kerja bangunan bersama. Dan di malam harinya Will menelpon Skylar di malam hujan tapi tidak bicara sepatah kata pun. Di pertemuan kali ini Sean dan Will tidak bicara, hanya saling menunggu hingga sesi pertemuan berakhir dan dia hanya duduk saja sampai waktunya habis. Dan ketika ditanya Geralt kenapa ia melakukannya, dijawab untuk membuktikan dia tak perlu bicara kalau tak mau. Di sesi matematika Will berhasil mengalahkan pakar matematika dengan rumusnya hingga membuat pakar itu emosi dan malu. Di pertemuan kali ini Sean pura-pura tertidur. Hingga akhirnya Will mulai bercerita dan membuat cerita lucu tentang kejadian seorang pilot di pesawat. Dan hanya direspon, "Apakah kau pernah naik pesawat? Tidak, itu hanya lelucon." Lalu Will mulai terbuka dan menceritakan tentang percintaannya. Dan cerita bahwa saat ini ia adalah gadis yang cantik, pintar, menyenangkan, dan sempurna. Dan Will tidak ingin bertemu keseringan agar tidak mengetahui kekurangannya. Dan dibantah Sean bahwa Will lah yang sempurna dan ia tidak ingin merusaknya dengan mengenal orang lain lebih dekat seumur hidupnya. Kemudian Sean menceritakan leluconnya sampai mereka tertawa terbahak-bahak. Serta harga cintanya kepada istrinya yang tidak pernah dirasakan Will. Dan kita bisa merasakan adanya perang psikologis antar keduanya. My wife's dead. Hence the word remarried. She's dead. Time's up. Besoknya Will menemui Skylar dan mengajaknya jalan tapi ditolak karena ada PR yang harus dikerjakan. Kemudian Will menulis sebuah rumus jawaban PR Skylar di tisu dan memberikannya, setelah itu mengajaknya jalan. Kali ini Will mengajaknya menonton balapan lari anjing. Di sana Skylar berusaha mengorek jati diri keluarga Will dan ingin bertemu dengan keluarganya. Konsultasi kali ini Will mulai terbuka dan Sean menceritakan waktu ia menemukan gadis yang diyakini jodohnya dan ketidakmenyesalannya telah memilih menjalani kehidupan dan pengorbanannya dalam menghabiskan waktu di sisa masa hidup istrinya. Scene berganti dengan Will yang mengajak Skylar bertemu dengan teman-temannya dan bercerita tentang kehidupan mereka. Dan mereka saling membuat lelucon termasuk Skylar. Di suatu siang, Geralt mendatangi Sean membicarakan progres konsultasi Will yang masih membicarakan masa lalu. Dan Geralt minta agar Will diarahkan untuk berpikir masa depan karena banyak tawaran akan kejeniusannya. Sedangkan Sean ingin Will menemukan apa yang diinginkannya. Dan terjadi konflik sementara Will palsu yang diwakili oleh Chucky sedang diinterview untuk tawaran bekerja dengan gaji miliaran per tahun. Dan membuat mereka pusing dengan tingkahnya. Sementara saat itu Will sedang menemani Skylar belajar. Dan Will terus mengganggunya dengan ingin membantunya menyelesaikan tugas-tugasnya. Sampai Skylar tanya, "Apakah kau punya ingatan fotografi?" Yaitu ingatan sekali lihat langsung hafal. Dan Will menjelaskannya dengan gambaran para seniman seperti Mozart yang
Walaupun belum mengenal piano, tapi begitu menyentuhnya, ia langsung bisa memainkannya. Saat Skylar mengutarakan keinginannya untuk mengajak Will bersamanya pindah ke California. Tapi Will menolaknya dengan alasan ia bekerja dan tinggal di sini. Got a job here. And two, because I live here. Dan mereka mulai ribut saat Skylar mau membicarakan tentang dunianya Will. Dan Will yang tertekan dengan ketakutannya akan dunia baru. Membuat ia emosi, si Skylar berusaha menenangkannya dengan mengatakan aku mencintaimu. Dan berjanji tidak akan menghubunginya lagi asal Will berkata tidak mencintainya. Dan dengan datar Will mengatakannya. Meninggalkan Skylar menangis di kamarnya. Keesokan harinya Will di ruangan Gerard telah menyelesaikan soal matematika yang tidak pernah bisa diselesaikannya. Dan Gerard sangat bersemangat dengan yang diselesaikan Will. That's right. Maybe I don't want to spend the rest of my fucking life sitting around explaining shit to people. Do you know how easy this is for me? Do you have any Karena fucking tidak idea ingin how easy diarahkan this dan is ingin fucking bebas, shit? Will memberi peringatan Gerard dengan membakar karyanya. Dan dihentikan Gerard meski harus merendahkan dirinya. Dan ia menyesal telah bertemu Will. Scene berganti saat Will ditawari bekerja untuk Agensi Keamanan Nasional. Kemudian ia menolaknya dengan alasan yang panjang sehingga berakhir pada kematian teman-temannya dan kerusakan alam. Dan Will menceritakannya pada Sean. Feel like you're alone, Will. Saat Will ditanya apakah kau mempunyai soulmate, ia hanya menyebutkan tokoh-tokoh yang sudah mati. Shakespeare, Nietzsche, Frost, O'Connor, Kant, Pope, Dan Plato, disitulah all the terbuka, French take the first ternyata step. Will But selalu all you takut see mengambil is langkah ke everything depan that karena you melihat make segala and hal you dari are sisi bound negatif. by nothing. Dan ketika ditanya apa keinginanmu, What do you want? dan emosi Will mulai naik dan tak terbendung. Hingga Sean berkata, Do you want to do? kau punya jawaban atas semua pertanyaan orang lain, tapi tidak bisa menjawab pertanyaan mudah untuk dirinya sendiri, karena ia tak punya tujuan hidup. Kemudian Will menelpon Skylar saat sebelum ia pergi, tapi Will tidak berani menjawab pernyataan cinta Skylar. Take care. I want to way out of here for. I mean, I'm gonna fucking live here. Di pekerjaannya sebagai pekerja kasar, sahabatnya Chucky mengingatkan bahwa jika dalam 20 tahun lagi ia masih di sini mengerjakan hal yang sama, ia akan membunuhnya. Karena mereka tahu kelebihan Will yang selama ini telah disia-siakan karena takut dengan hal baru dan perubahan. Dan Chucky berkata, hal terbaik baginya adalah saat ia datang ke rumah Will dan tidak menemukannya di sana tanpa kabar sedikit pun. I think maybe I'll get up there and I'll knock on the door and you won't be there. No goodbye, no see you later, no nothing. Just left. Di tempat lain, Gerald dan Sean berdebat tentang treatment yang harus diberikan pada Will. Saking panasnya mereka pun sampai berteriak dalam berdebat. Will yang mendengar itu dari luar akhirnya memutuskan untuk masuk agar pertengkaran itu berhenti, kemudian Gerald pergi. I was just leaving. Dan saat Sean membaca data Will tentang tindak kekerasan yang pernah dialaminya, membuat Sean teringat akan masa lalunya, dan hal yang membuatnya menjadi seperti ini. Saat Sean bicara seolah antara ayah dan anak dengan mengatakan itu semua bukan salahmu berulang-ulang kali. Will mulai menampakkan emosinya bahkan sampai mendorong Sean, juga menangis dan akhirnya memeluk Sean. With me, all right? Don't fuck with me, Sean. Not you. It's not your fault. Dan setelah itu Will mulai merenung tentang apa yang diinginkannya. Dan ia menemui pemberi kerja dan akan menerima pekerjaan. Saat bertemu Sean, ia menceritakan langkah yang telah dilakukannya. Dan Sean berpesan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan keinginan hatinya. Dan sesi konsultasi terakhir mereka pun berakhir dengan pelukan dan ucapan terima kasih. Good luck, son. Ketika Will berkumpul dengan teman-temannya di bar, mereka memberikan selamat ulang tahun ke-21 dan sahabat-sahabatnya memberinya kado dengan mengumpulkan uang dan spare part. Kemudian merakitnya menjadi sebuah mobil. Di ruang kerjanya Sean yang hendak berkemas untuk liburan didatangi Gerald yang ingin berterima kasih. Dan Sean berkata akan kembali saat reuni kampus Angkatan 72 dalam 6 bulan lagi. Dan mereka tertawa bahagia dan berjalan untuk minum bersama. Scene berganti Will yang meletakkan sepucuk surat di kotak posnya Sean. Dan berganti teman-temannya yang datang menyamper. Chucky yang mengetuk pintu rumah Will berkali-kali tapi tidak ada respon. Dan ketika mengintip dari jendela ia melihat tatang rumah yang rapi tidak seperti biasanya. Ia menandakan Will sudah pergi tanpa pamit dan Chucky dengan senang berjalan kembali mengembangkan tangannya dan berkata, "Ia tidak ada."
Dan Xian dengan tersenyum membaca surat Will yang berisi bahwa, kalau Geralt bertanya tentang pekerjaan, katakan maaf karena aku harus menemui seorang gadis. Will. Son of a bitch. He stole my line. Dan film ditutup dengan scene mobil Will yang menelusuri jalan. Film dengan skor IMDb 8,1 ini cukup bagus untuk ditonton, karena secara keseluruhan mengajarkan kita cara berinteraksi dan membaca secara psikologis. Kita dihadapkan dengan perang karakter meskipun dengan kata-kata lembut dan santai sekalipun. Dan film ini mensiratkan bahwa seorang jenius sekalipun tanpa dorongan yang baik dari lingkungan tidak akan memunculkan keistimewaannya dan bahkan justru sebaliknya. Cita-cita, kepercayaan, dan arah hidup adalah dasar seseorang bertindak. Semoga kita bisa menanamkan hal terbaik dan positif untuk diri, anak, juga keluarga, dan lingkungan kita, sehingga melahirkan jenius-jenius yang baik dan membangun Indonesia. Amin. Terima kasih telah menonton film ini. Mohon like dan komentarnya juga, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu tahu saat channel ini upload film terbaru. Dan sampai jumpa di film berikutnya. Bye-bye.